saya Angga Prajabuana, lahir dan besar di Situbondo. Almarhum Bapak Yon ini tidak mengamanahkan untuk meninggalkan Kenditnya, mungkin saya nggak akan ada di sini mungkin sudah ya, karena amanah ini udah janji saya juga untuk beliau. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Angga Prajabuana, pendaftaran masih belum dibuka ya. Hati-hati terhadap akun palsu yang mengatasnamakan APB, apalagi sampai meminta sejumlah uang untuk pendaftaran, mentransfer sejumlah uang ke rekening yang bukan atas nama saya, itu yang jelas sudah penipuan. Jadi kalian harus lebih hati-hati, lebih waspada dan teliti agar tidak tertipu dan dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan saya. Dan juga hati-hati di sekitar tempat praktek, banyak oknum-oknum nakal yang berkeliaran yang mengatasnamakan saya, mengaku-ngaku seperguruan, mengaku kakak seperguruan saya, mengaku guru saya, orang tua saya, mertua saya. Itu semua omong kosong dan hanya memanfaatkan kalian untuk menipu kalian. Hati-hati jangan sampai tertipu oleh oknum-oknum yang berkeliaran di tempat praktek Mas Angga ya. Mas Angga masih tutup pendaftaran pasien baru, dan Mas Angga juga udah tutup praktek karena libur akhir tahun. Mas Angga buka kembali nanti tanggal 4 Januari 2021. Doain aja mudah-mudahan di Januari ini pandemi segera berakhir sehingga Mas Angga bisa membuka pendaftaran pasien baru lagi untuk kalian semua yang membutuhkan pertolongan Mas Angga Prajabuana. Ya, tetap bersabar. Kalian yang masih belum Mas Angga tangani, mudah-mudahan diberikan kesembuhan, dan mudah-mudahan kalian selalu dilimpahkan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk yang belum Mas Angga tangani, kalian bisa coba di tempat lain dulu, entah di medis atau pengobatan alternatif, karena masih banyak jalan untuk mencari kesembuhan. Oke? Mas Angga buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera buat kalian semuanya. Mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan dan yang sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini berhubung banyaknya sahabat-sahabat Angga Prajabuana ini di FB Angga Prajabuana yang selalu minta, "Mas, kok lama sih nggak bikin info sehat ala Angga Prajabuana? Kami butuh solusi nih untuk penyakit kami." Ya, ini Mas Angga sekarang bikin info sehat ala Angga Prajabuana malam ini. Karena udah lama sekali emang sih Mas Angga nggak bikin. Oke? Untuk pendaftaran, jadi kalian juga harus pintar. Kalian tinggal buka aja pendaftaran Angga Prajabuana, mau di YouTube, Google, mau di Facebook, itu udah keluar. Jadi info yang sudah ada menurut Mas Angga itu nggak perlu ditanyakan lagi. Alamat tinggal kalian buka, alamat Angga Prajabuana wis metu, udah keluar di situ. Jadi hal yang semuanya udah Mas Angga cantumkan di situ. Termasuk tata cara pendaftaran, ketik aja cara pendaftaran Angga Prajabuana. Kalian udah tinggal simak, kalian tinggal pelajari, pahami bagaimana aturan di situ. Simple aja. Terkadang antara malas dan pura-pura nggak tahu ini bedanya tipis. Kalau Mas Angga ini pergi kemanapun pasti akan memahami bagaimana aturan di tempat itu, bagaimana tata caranya, sehingga kita nggak akan kecewa ketika sampai di sana. Seperti itulah. Oke, lanjut. Yang mau tanya tentang semua penyakit apapun, bagaimana penanganannya, apa yang harus dikonsumsi Mas, terus pantangannya apa, monggo Mas Angga buka konsultasi sehat, info sehat ala Angga Prajabuana hari ini, malam ini, gratis buat kalian yang mau tanya penyakit. Monggo Mas Angga akan jawab. Tinggal bantu Mas Angga like dan share video Mas Angga ini biar lebih banyak yang menyimak, biar lebih banyak yang mendapat informasi yang bermanfaat untuk orang banyak, biar Mas Angga nggak cuma saya aja yang mendapatkan manfaat, kalian pada akhirnya akan mendapat kebaikan juga dengan menge-share info sehat ala APB ini. Yuk, monggo yang mau tanya Mas Angga, saya sudah like dan share video Mas Angga, langsung pertanyaannya. Mas Angga mau jawab yang share aja ya. Oke, Mas Angga saya udah share, langsung pertanyaannya, Mas Angga akan jawab. Ma, kunyit putihnya mana Ma? Oh iya, kemarin kan banyak banget yang berhasil program hamil. Banyak yang tanya juga ya. Ini salah satunya. Mas Angga buka dulu. Ini salah satu pasien saya yang, bukan salah satu sih, banyak banget. Kemarin foto yang ini kan. Alhamdulillah ini sukses hamil. Ini
pernikahan kurang lebih 6 tahun menikah. Dia kasusnya kalau nggak salah karena kehamilan ektropik atau hamil di luar kandungan itu yang mengakibatkan pendarahan sehingga salah satu tubannya itu kena potong. Nah, tinggal yang sebelah kanan, yang kanan pun itu tersumbat. Nah, yang tersumbat ini Mas Angga alhamdulillah terapi dengan bantuan kunyit putih madu. Alhamdulillah sukses pasien ini untuk hamil. Yang ini loh ya, kemarin yang Mas Angga posting. Alhamdulillah dia sukses hamil. Perantara ramuan kunyit putih madu, penyumbatannya itu yang sebelah kanan terbuka dan dia berhasil sukses hamil. Dan Mas Angga malam pun minum. Apa? Ada Mbak Dedek dah. Udah usah. Mbak udah. Ada di mama. Mas Angga pun tiap malam minum kunyit putih madu karena ini untuk menjaga imunitas, apalagi di masa pandemi seperti ini sangat penting untuk kesehatan kita. Jadi kunyit putih madu hampir untuk semua penyakit, apalagi program hamil ini bisa untuk menghilangkan kista, miom, jantung, penyumbatan, rahim retro atau kebalik. Jadi bisa untuk menghilangkan semuanya ya. Nih, Mas Angga minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kunyit putih sama madu ini dia perpaduan antara rasa jahe dan kunyit. Jadi ada rasa pahit dan pedesnya. Untuk kalian penderita lambung jangan terlalu banyak. Untuk kalian juga yang penderita tekanan darah rendah jangan terlalu banyak juga biar kalian nggak pusing. Oke, Mas Angga langsung jawab pertanyaan kalian. Kenapa, Mas? Jasmine nangis, sorry guys. Mas Angga, saya sudah share sinusitis hidung meler. Buat takabul takacida takalita. Ramuannya barusan kunyit putih madu, kunyit putih segini diparut. Air 5 sendok peras campur madu 1 sendok ya. 1 kali sehari malam hari sebelum tidur. Itu untuk ramuannya. Dan untuk tambahannya daun sirih 1 lembar dipanasi sebentar. Dipelintir bagi 2, masukkan ke hidung pagi dan malam, atau pagi siang malam boleh itu dimasukkan ke hidung. Aromanya hilang, kalian buka. Itu untuk sinusitis, polip, alergi, insya Allah bisa menjadi solusi terbaik untuk kalian versi Angga Prajabuana. Apa boleh kunyit putih berbentuk serbuk? Kalau memang di situ sudah nggak ada yang original seperti ini kunyit putihnya ya. Nih, ambil sejengkal ini ya, parut, air 5 sendok peras campur madu 1 sendok ya. Ini kunyitnya. Oke. Campur madu. Lebih bagus yang orisinil daripada yang serbuan, oke? Adek. Cerebral palsy susah, Mbak. Artinya dia untuk Siti Aisyah, Mas Angga jelasin cerebral palsy. Cerebral palsy ini kelumpuhan pada otak. Otak yang seiring bertambahnya usia dia berkembang, anak cerebral palsy ini mengkerut dan mengecil. Artinya otaknya tidak berkembang, mengakibatkan organnya, pola pikirnya itu nggak semestinya. Artinya bagaimana anak seusia 3-4 tahun mestinya bisa ngelakuin ini, dia nggak bisa ngelakuin itu. Dan untuk cerebral palsy pun ini masih belum ada obatnya. Artinya belum ada solusi terbaik untuk anak cerebral palsy. Yang ada hanya untuk yang kejang biasanya dikasih obat anti kejang, dan untuk yang nggak kejang biasanya itu dikasih saran hanya untuk fisioterapi aja, karena memang belum menemukan obat terbaik dan belum ada obatnya untuk cerebral palsy itu, Mbak Siti Aisyah. Mas Angga, saya udah share, saya kebas baal seluruh badan, tumit, sakit, kaki kalau jalan kaku. Untuk Tommy Abril Aurel, Mas Angga saranin biar nggak tebak-tebakan, cek dulu darahnya, medical check up dulu, apa asam urat, triglycerid, gula atau rematik yang tinggi itu lebih enak dicek, kolesterolnya pun dicek ya biar pas. Untuk bunyi lutut, itu lutut ketika dia bunyi-bunyi apalagi dengan faktor usia itu biasanya mengalami pengkeroposan tulang, pengkeroposan di tulang atau pengapuran, osteoporosis, osteoartritis itu ya. Biasanya usia 45 ke atas atau 50 ke atas itu yang mulai keserang, tapi juga ada beberapa yang udah keserang dini. Untuk penanganannya biasanya Mas Angga bikin teh, jahe, gulanya madu pagi dan malam, oke? Oke, minum bentar.
Maminya Wirha Satria Wibawa. Mas Angga saya udah share. Mas Angga jawab yang udah share ya. Jadi kalian yang tanya, monggo share dulu video Mas Angga lalu pertanyaannya. Saya ingin hamil Mas. Biar cepat hamil gimana? Cuma head saya belum lancar. Untuk bisa cepat hamil dan head lancar gimana? Nah itu siklus men atau hormonal dalam badan sampean itu mungkin terganggu mengakibatkan siklus men itu kacau. Ketika siklus men kacau, kita tidak bisa menentukan masa subur terbaik dalam perempuan itu. Ketika masa subur ini gak diketahui, otomatis kita juga tidak bisa mendapatkan momentum terbaik ketika program hamil. Saran Mas Angga, perbaiki dulu hormonalnya. Kalau Mas Angga biasanya bikin jus apel hijau dicampur dengan kecamba pendek itu tiap hari. Mas Angga saya sudah share Mas. Ardian Jeki. Mama saya ada kista usus dan ada kista ginjal sebelah kiri. Kira-kira obat herbalnya Pak. Untuk Ardian Jeki, kreatininnya dalam ginjal berapa? Kreatininnya berapa? Baru Mas Angga bisa jawab. Aku udah share Itamasita. Habis keguguran biar cepat hamil lagi. Bagusnya minum apa? Kunyit putih madu ya Mbak Itamasita ya. Yang seperti Mas Angga kasih tahu tadi ya. Oke. Ardian Jeki, kreatininnya berapa dulu? Kalau kreatininnya tinggi, Mas Angga nggak bisa kasih solusi. Resikonya tinggi. Mana like-nya, mana share-nya, biar kita semuanya dapat berkah, berbagi informasi positif untuk orang banyak ya. Biar Mas Angga enak, jadi ngasih informasi untuk kalian semuanya. Mana yang udah share? Mas Angga, Ahmad, Duninas Panjaitan, saya sudah share. Adik saya mudah-mudahan belum bisa apa-apa. Masih seperti bayi, hanya bisa ngesot dan merangkak. Diagnosa medis apa Mas Ahmad Janinas? Kedutan kedip-kedip mata. Itu saraf ya, Sarifah Murhazian. Pakai kunyit putih madu, terus ditambah dengan air kelapa muda tiap hari ya. Gangguan pendengaran untuk Lea Yurika, Mas Angga saranin cek dulu frekuensinya berapa. Kalau dia masih 60 ke bawah itu peluang untuk sembuh tinggi dan bisa dibantu dengan alat bantu dengar. Kalau dia frekuensinya 80 ke atas itu susah. Biasanya di medis disarankan pemasangan implan telinga ya. Kang Romi, Mas Angga saya udah share. Sering sakit pinggang dan tulang ekor, gampang masuk angin, susah makan. Untuk tulang ekor biasanya dengan pinggang ini ada hubungannya. Kalian biasanya pernah jatuh ketika masih muda atau ketika anak-anak, bisa juga efeknya ketika tua. Untuk masuk angin, susah makan itu hubungannya dengan lambung. Cukup makan atau minum jus buah naga ya. Pendaftaran pasien baru masih belum Mas Angga buka karena pandemi ini. Dan Mas Angga juga membatasi jumlah pasien di rumah karena harus memenuhi protokol COVID-19. Jadi tidak ada boleh menemukan, tidak boleh banyak-banyak pasien. Waktu kerjanya juga dikurangi. Ya mau nggak mau kita ikuti aturannya. Daripada Mas Angga tutup seperti kemarin 4 bulan, mending kita ikuti aturan pemerintah dengan pembatasan pasien saya, pembatasan jam kerja, dan juga mau nggak mau Mas Angga masih belum buka pendaftaran pasien baru. Di menjaga kondisi fisik dulu dan kita ngikuti sesuai dengan arahan pemerintah. Oke? Untuk kista dan miom bisa pakai kunyit putih madu itu ya yang Mas Angga kasih tahu tadi, oke? Lambung udah tadi. Sambos muda, weh, katina pampian komantan anyar. Kasusnya apa Mbak Aisyah? Promil itu nggak segampang yang kalian kira. Ya. Untuk perempuannya kasusnya apa? Cantumin di situ. Mas, saya ada kista. Mas, suami saya spermanya sedikit. Mas, suami saya kualitas spermanya jelek, pergerakannya lambat, bentuknya jelek. Itu baru kasus. Untuk Ardian Jeki, keratinnya masih 2,2. Bisa pakai daun beluntas 1 genggam, rebus airnya 1,5 gelas jadi 1 gelas. Malam hari sebelum tidur ya. Untuk Ardian Jeki yang tadi orang tuanya menderita
kista di ginjal dan kista ginjal sama kista usus kalau nggak salah ya. Ibu saya kena stroke ringan, jantung. Kalau jantung bisa kunyit putih madu. Ya, Haira Hartini ya bisa itu. Asteno. Nah, gitu dong. Kayak Mbak Mila nih. Kayak Mbak Mila Cantika sudah share Mas obat astenozospermia apa. Nah, asteno juga kalian harus pahami. Astenozospermia ini dia salah satu kasus kualitas sperma pada laki-laki yang jelek. Artinya asteno ini dia pergerakan spermanya ada yang diam di tempat dan ada yang bergerak tapi dia lambat. Pada akhirnya sebelum ketemu dengan sel telur, dia mati di tengah jalan. Sehingga tidak terjadi proses kehamilan. Kalau Mas Angga biasanya harus ditotok dulu beberapa sarafnya. Untuk solusi kalian yang belum ketemu Mas Angga bisa pakai kunyit putih madu ya. Wait, kaso. Cek loh, Mas Angga ambil air. Oke, lanjut. Wisnu Arif. Mas Angga, istri saya yang pertama ke Mas Angga 23 November. Jadwal rutinnya awal Maret, CA paruh, liver, dan tulang belakang. Sekarang sudah rutin kunyit putih dan serai madu. Khusus untuk tulang belakang, apa ada tambahan resep Mas? Kondisinya sekarang udah gimana istrinya Mas Wisnu Arif? Kenapa, Mam? Risik. Mas Angga udah share dan like juga. Adik saya matanya penglihatannya kurang normal, Mas. Itu susah. Minuman keras ya itu dari akibatnya sendiri. Udah jelas. Minuman keras itu berbahaya, apalagi oplosan untuk kesehatan masih aja diminum. Kebanyakan memang menyerang mata dan itu nggak ada obatnya dan nggak bisa dioperasi. Ya beratnya itulah hukum tanam tuai. Apa yang kalian tanam akan kalian tuai akibatnya. Kalian udah tahu itu bahaya masih diminum. Nah, ketika sekarang udah nyerang saraf mata baru sadar bahayanya minuman keras, apalagi minuman oplosan itu. Ya tanggung bagaimana akibatnya. Nah, ketika Allah memberikan penyakit seperti itu untuk kalian yang terdampak oplosan itu, pada akhirnya kan susah untuk mencari obat. Nah, itu juga teguran bagaimana kita juga bisa menjaga diri kita untuk jauh dari minuman beralkohol, apalagi yang oplosan. Nah, untuk solusinya Siti Aisyah memang ketika pergi ke dokter spesialis mata pun itu kan memang susah, dia yang kena oplosan itu kebanyakan udah sarafnya mati akibat dari oplosannya itu. Pada akhirnya dia akan mengalami kebutaan total, kebutaan permanen. Ada sih 1 atau 2 pasien yang saya berhasil, tapi kan dilihat dulu kasusnya separah apa. Tapi rata-rata yang kebutaan gara-gara oplosan itu memang permanen. Ya akibat dari perbuatan dia sendiri sih. Udah tahu bahaya masih aja dilakuin. Cuci darah nggak bisa, Mila. Semuanya terpacu dengan aturan sudah kalau cuci darah ya. Leukemia harus, oh iyalah, kalau leukemia itu harus kita ketahui bagaimana kondisi pasiennya. Nggak berani kita kasih solusi macam-macam, apalagi sembarang ketika kita tidak tahu bagaimana kondisi pasien itu sebenarnya. Batuk empedu bisa pakai kunyit putih madu ya. Oke.
Oke, Mas Angga akhiri dulu, nanti lanjut lagi karena anak Mas Angga yang kecil rewel. Mas Angga juga ucapin terima kasih banyak untuk doa terbaiknya atas kelahiran anak ketiga saya, Sakinah Kiara Putri Angga. Terima kasih doa dan dukungan kalian. Alhamdulillah anak Mas Angga sehat sempurna. Terima kasih untuk doa terbaiknya. Mas Angga doain mudah-mudahan kalian yang sekarang lagi berjuang program hamil sukses hamil semuanya. Insya Allah kalian akan menjadi, yang perempuan jadi ibu, yang laki-laki insya Allah akan jadi ayah. Mudah-mudahan Mas Angga doakan yang terbaik. Pasien program hamil yang masih berjuang, mudah-mudahan kalian semuanya bisa sukses hamil semuanya. Oke, jangan lupa like dan share video ini karena berbagi informasi yang positif itu akan menjadi berkah untuk kita semuanya. Mas Angga pamit, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.